Assalamualaikum. Sebelum menyimak perjalanan cerita Xiaoyan, jangan lupa secangkir kopi, untuk kalian temani nyimak alur cerita Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Sebelum nyimak alur ceritanya jangan lupa dan subscribe channel YouTube Panatua Saesin. Terima kasih. Masih di Pulau Naga Void kuno, pertempuran besar antar Raja Naga, Utara, Timur, Barat, mereka menyerang suku Void Nagasian. Battle Through the Heavens, Chapter 1306, Bangun. Bang bang bang, energi yang kuat beriak di langit seperti guntur yang teredam, beresonansi di atas Pulau Naga. Xiaoyan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang ada di dunia luar. Matanya yang berlumuran darah menatap ke dalam kuali besar. Tangannya kaku saat dia membentuk segel dan mengontrol suhu. 1 bulan tanpa istirahat ini dan kebutuhan untuk melakukan tugas yang menakutkan sudah cukup untuk melelahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun sampai kelelahan. Namun, Xiaoyan telah mengalami perjuangan pahit ini. Terlepas dari ketahanannya, pikirannya menjadi kabur pada saat ini. Mata Heiking dengan cemas menatap Xiaoyan yang kusut. Tinjunya perlahan mengencang. Dia sadar bahwa Xiaoyan sudah mencapai batasnya. Pikiran Xiaoyan sangat tegang selama periode waktu ini dan tidak pernah rileks bahkan sedikit pun. Melanjutkan seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar. Orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika masalah kali ini bisa diselesaikan, aku, Hei Tua, akan menjadi saudara sumpah denganmu dan melawan siapapun yang kau minta padaku, Hei King dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang bangga seperti dia tidak punya pilihan selain terkesan oleh Xiaoyan. Bang, suara Heiking baru saja terdengar saat suara yang mengguncang bumi ditransmisikan dari kejauhan. Segera, aura ganas bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum sosok itu tiba, tawa liar dan tak terkendali bergulir seperti guntur. Haha, sebenarnya ada di sini. Setelah tawa liar dan merajalela ditransmisikan dari kejauhan, sosok itu tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan. Setelah itu, perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Semua orang melirik dan melihat bahwa itu adalah pria yang mengenakan baju besi emas tua. Mata pria itu berwarna emas. Wajahnya juga mengandung sedikit keganasan. Komandan keempat dari pasukan armor naga, Siasa. Heiking sedikit terkejut saat melihat orang ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan lambaian lembut tangannya, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan sekitarnya. Mereka dengan hati-hati memperhatikan pria bernama Siasa ini. Hei King, hihi, tidak disangka aku bertemu denganmu di sini. Siasa melihat Hei King berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit, tapi dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh yang besar maju dari belakangnya. Raungan naga yang kuat bergema di langit. Ekspresi Heiking tenggelam saat dia melihat mereka. Dia mengangguk dan selusin lebih ahli dari Pulau Naga Timur dengan cepat bergegas keluar. Mereka memblokir sosok manusia yang mengenakan armor naga emas gelap. Heiking, serahkan orang hebat itu dengan patuh. Jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timurmu hari ini. Petik 2. Siasa tertawa keras. Tubuhnya berkedip dan muncul sekitar selusin meter di depan Heiking. Mereka saling memandang. Percikan api melesat di antara mata mereka dan energi menakutkan mengalir dengan tenang. Kami harus melihat apakah Anda, Siasa, memiliki kualifikasi untuk merebut orang ini. Ekspresi Heiking gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan dia melontarkan pukulan kejam. Garis hitam pekat segera terbentuk. Segera setelah itu, celah spasial hitam gelap ini dengan cepat berenang menuju Siasa. Siasa juga mendengus dingin saat melihat serangan Heiking. Tubuhnya tidak menyerah sedikit pun saat dia tiba-tiba melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan keras dengan garis hitam gelap. Bang! Kekuatan yang tak tertandingi menyebar dalam riak. Tubuh Siasa bergetar sebelum dengan cepat stabil. Kakinya menginjak langit, dan tubuhnya muncul di samping Heiking dengan gaya seperti hantu. Serangan seperti badai yang ganas diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. Heiking tertawa terbahak-bahak saat menghadapi serangan Siasa. Dia mengeluarkan tawa dingin itu dan tidak menyerah. Sebaliknya, dia bertabrakan langsung dengan Siasa. Bang bang bang. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali tinju bergerak, itu akan menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonik. Satu-satunya tempat yang sunyi juga menjadi kacau ketika keduanya mulai bertengkar.
Namun, sosok kurus yang duduk di depan kuali besar tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun meskipun demikian. Bang! Dua sosok bertabrakan di udara. Energi pertarungan mengguncang dan merobek ruang itu sendiri, membentuk lubang hitam gelap selebar 100 kaki. Kedua tokoh pertempuran ini juga terpisah saat bersentuhan sebelum mundur. Ini benar-benar tak terduga, saat ini Anda juga telah maju ke kelas Banseng, langkah kaki Men Yan terhuyung mundur. Sisik naga ungu tua di tubuhnya menjadi jauh lebih redup saat ini. Kedua matanya menatap Zuli dari kejauhan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Zuli tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Men Yan, tetapi Men Yan memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubahnya menjadi setengah naga setengah manusia untuk pertempuran, membuatnya cukup merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk mengalahkan pihak lain. Zuli, jangan melanjutkan perlawanan yang sia-sia. Kekuatan Pulau Naga Timur Anda adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Saat ini, ketiga pulau tersebut sedang bekerja sama. Tidak ada cara bagi Anda semua untuk menolak. Anda harus menyerahkan orang itu, kata Men Yan perlahan. Jika sesepuh Pulau Naga Timur saya tidak memasuki kekosongan untuk berlatih sementara tetua pertama dan tetua kedua sedang melakukan retret yang dalam, lupakan tentang Anda, bahkan 3 Raja Naga besar tidak akan berani datang ke sini. Zuli dengan dingin tertawa. Haha, Zuli, kamu juga harus sadar bahwa itu hanya jika. Tawa dingin Zuli baru saja terdengar ketika tawa lembut tiba-tiba dikirim dari ruang kosong. Ekspresi Zuli langsung menjadi jelek saat tawa lembut ini terdengar. Matanya menatap tajam ke ruang kosong, Pulau Naga Utara, akhirnya muncul ya. Ruang kosong tiba-tiba memancarkan banyak lampu hijau di depan mata Zuli yang terfokus. Lampu hijau dengan cepat menjadi lebih besar. Banyak sosok manusia mengendarai lampu hijau. Mereka membawa aura mengerikan saat muncul di langit di atas Pulau Naga. Gelombang demi gelombang angin yang deras bisa terdengar. Sepertinya saya terlambat, namun, saya beruntung tidak melewatkan acara utama. Seorang tetua berjubah hijau di langit memandangi Pulau Naga kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum saat berbicara. King Yan. Hati Zuli benar-benar tenggelam saat melihat sesepuh berjubah hijau ini. Ketiga Raja Naga besar ini memang bertindak dengan cara yang agung. Mereka sebenarnya telah mengirim 1 Banseng dan 2 ahli di puncak kelas Dousun. Tampaknya mereka benar-benar berniat membawa Ziyan dengan segala cara. Orang tua bernama King Yan melirik Zuli yang berwajah suram setelah dia muncul. Dia tertawa sebelum beralih ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia berkata, Penatua Men Yan, Anda akan memblokir Su Li. Aku yang dulu secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu. King Yan bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju bagian terdalam dari Pulau Naga ini. Zuli menjadi sangat marah saat melihat ini. Namun, Men Yan memblokirnya sebelum dia bisa mengejar. Cakar naga Men Yan menari, memotong udara untuk bergegas menuju Zuli. Bajingan, Zuli sangat marah setelah diblokir oleh Men Yan. Douki yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Zuli dengan kejam bergegas menuju Men Yan. Sementara Zuli diblokir oleh Men Yan, lelaki tua bernama King Yan itu muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. King Yan melirik Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar. Matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar. Alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam, itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan ya. Dia hanyalah seorang anak kecil. Namun, tekanan garis keturunannya sudah memberiku petunjuk tentang identitasnya. Petik 2. Bawa orang itu pergi dulu. Kejadian tak terduga mungkin terjadi jika kita menunda. Petik 2. King Yan tidak mau tinggal lama setelah tiba. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan menyerang ketika sesosok melintas dan muncul dari jarak dekat di depannya. Sosok itu adalah Taijian Zunze. Dia tanpa ekspresi. Tangannya dengan erat memegang pedang logamnya sambil menatap King Yan. Perasaan acuh tak acuh menyebar dengan tenang. Anda mencari kematian. King Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat Taijian Zunze menghalangi dia. Dengan kekuatannya di puncak kelas Douzun, dia secara alami tidak akan peduli dengan Taijian Zunze. Dia melambaikan lengan bajunya dan badai energi muncul di depannya. Itu bergegas menuju Taijian Zunze dengan gaya seperti kilat. Ekspresi Taijian Zunze tetap acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak bisa melihat celah antara dia dan King Yan.
Dia mengangkat pedang besarnya ke atas dan segera memotongnya dengan cara yang sederhana. Pedang itu mendarat. Ekspresi Taijian Zunze segera menjadi lelah. Seolah-olah semua dokinya telah menghilang dengan pedang ini. Pada saat yang sama, cahaya seukuran telapak tangan mengeluarkan suara, "Ci," saat itu mengalir dari ujung pedangnya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan badai itu. Bang! Keduanya terdiam karena tabrakan. Segera setelah itu, angin puyuh energi yang menakutkan melonjak keluar. Gruk! Pedang cahaya berada di atas badai. Taijian Zunze yang berwajah lelah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak menderita pukulan berat, dan dia mendarat di hutan di bawah. "Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu." Sudut mulut King Yan terangkat dengan jijik setelah yang dibutuhkan hanyalah gelombang tangannya untuk mengalahkan Taijian Zunze. Seseorang dari kekuatan Taijian Zunze berani menunjukkan dirinya sendiri. Dia benar-benar mencari kematian. "Bocah, hentikan apimu." King Yan melangkah melalui ruang kosong setelah mengalahkan Taijian Zunze. Dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan dan dengan acuh tak acuh memerintahkannya. Namun, Xiao Yan yang keriput tampaknya belum mendengar suaranya. Matanya yang berlumuran darah menatap tajam ke bagian dalam kuali besar. Orang lain yang mencari kematian. Langkah kaki King Yan perlahan berhenti di samping Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menerima tanggapan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Doki melonjak saat dia dengan kejam menghancurkan bagian atas kepala Xiao Yan. Sementara tangan King Yan menghancurkan dengan keras, mata yang tertutup rapat dari gadis di dalam kuali tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan yang tak terukur bergema di samping telinga King Yan. Itu seperti guntur yang bergema di jiwanya, menyebabkan tubuhnya langsung diam. Jika dia kehilangan bahkan sehelai rambut pun, Anda akan menggunakan hidup Anda sebagai pembayaran. Bersambung.